Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rakanda Ayunda dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya, Rakanda Ulinuha, pada podcast Hizbul Waton Jawa Tengah. Rakanda Ayunda yang dirahmati oleh Allah, sudah 2 bulan ya tidak terasa pandemi COVID-19 ini menyerang Indonesia. Pemerintah melalui gugus tugas mengeluarkan sebuah kebijakan yakni pembatasan sosial berskala besar atau lebih dikenal dengan PSBB. Di mana PSBB ini menurut saya berpengaruh dalam setiap segmen yang ada di dalam kehidupan kita. Mulai dari pendidikan, perekonomian, sosial budaya, keagamaan, dan lain-lain. Bahkan mungkin Rakanda Ayunda semuanya ada yang sekarang sedang sekolah dari rumah, kerja dari rumah, kuliah dari rumah, dan semua dikerjakan di rumah. PSBB ini menurut saya juga sangat berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hizbul Waton, di mana kegiatan-kegiatan HW ini notabene-nya adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan atau outdoor. Maka dengan adanya PSBB ini, semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, mau tidak mau akhirnya kita batalkan atau mungkin kita cancel atau reschedule di waktu yang akan datang. Kemudian, apakah kita akan berpangku tangan saja dengan kondisi seperti ini? Apakah kita akan rebahan saja dengan kondisi lockdown seperti ini? Tentu tidak ya, Rakanda Ayunda. Maka saya berpikir bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pandemi seperti ini. Resiliensi perkaderan dan pendidikan kepanduan sendiri bisa diartikan sebagai penyesuaian perkaderan dan penyesuaian pendidikan kepanduan khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Saya mengutip sebuah perkataan dari Ramanda Muhammad Harun Roshid, Ketua Kuartir Wilayah Jawa Timur. Beliau pernah berkata bahwa kepanduan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun. Bukan pula merupakan suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan naskah-naskah buku. Bukan. Kepanduan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka. Tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan memberi pertolongan. Maka hakikat pendidikan kepanduan itu adalah pendidikan alam terbuka ya teman-teman, melihat dari statement dari Ramanda Harun tadi. Dan secara substansi juga pendidikan dalam sistem kepanduan itu eh, tidak mengajarkan ilmu agar apa namanya menjadi pintar, namun lebih kepada membina, membimbing, mengembangkan kemampuan, ya, soft skill dan lain sebagainya kepada peserta didik. Kemudian biasanya kita ya kalau kegiatan-kegiatan HW itu kan kita di hutan atau mungkin di bumi perkemahan. Tapi selama kondisi COVID-19 ini apa sih yang bisa kita lakukan? Maka resiliensi adalah kunci. Penyesuaian ini adalah kunci. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Ketika kita tidak bisa menyesuaikan, maka ya kita akan tergilas oleh waktu. Maka perkaderan dan pendidikan kepanduan ini harus melakukan adaptasi. Kemudian setelah melakukan adaptasi harus dilanjutkan dengan perumusan metode yang sesuai dengan kultur dan problematika dari masing-masing kabilah maupun kuartir khususnya dalam masa pandemi ini. Mungkin ada yang susah sinyal atau ada yang nggak punya perangkat untuk mengakses internet dan lain sebagainya. Maka itu perlu dipetakan gitu. Kemudian setelah kita mencoba melakukan penyesuaian, mengawali adanya resiliensi, maka kita mulai melakukan praksis perkaderan dan pendidikan kepanduan. Kakanda Ayunda yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kegiatan atau beberapa model-model kegiatan yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Misalkan kemarin dari DSW Jawa Tengah sudah mengadakan diskusi secara online yang mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Dengan memanfaatkan Instagram, kemudian ada Facebook, ada WA gitu kan, itu bisa menjadi media kita dalam melakukan
diskusi gitu. Kemudian ada yang lain, bagi teman-teman konten kreator misalnya, bisa membuat podcast atau bisa membuat video pendek, animasi dan lain sebagainya, yang mana di dalamnya ada muatan Hizbul Waton. Mau buat video tentang tutorial tali temali bisa, dari rumah juga bisa kan, yang penting ada tali, ada, media yang bisa digunakan. Atau kemudian Rakanda Ayunda mau membuat tulisan nih. Nah, kalau membuat tulisan nanti insya Allah bisa di-upload di www.hawijateng.id gitu. Atau kemudian yang suka baca buku ya bisa apa namanya membaca buku-buku yang bisa kita akses juga secara online gitu. Jadi, untuk praksis perkaderan dan pendidikan kepanduan harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing qabilah maupun, kuartir. Karena ketika kita tidak menyesuaikan, maka kita tidak tahu harus melakukan apa dalam menangani problematika. Maka tetap harus produktif ya, Rakanda Ayunda walaupun kita di rumah harus tetap, eee, bisa melakukan suatu kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi Rakanda Ayunda yang punya kapasitas ya, kapasitas relawan kemanusiaan, bisa tuh bergabung dengan MC3 atau Muhammadiyah Covid Command Center yang sudah ada di masing-masing kabupaten kota. Di masing-masing PDM Jawa Tengah ada insyaallah, MC3-nya. Atau kemudian kalau aksesnya terlalu jauh untuk ke lokasi sekretariat MC3, bisa juga nih kita membantu di desa. Di desa itu sudah ada gugus tugas desa, yang mana gugus tugas desa itu ikut mengawal dana desa yang sangat banyak gitu kan. Maka Rakanda Ayunda bisa tuh nanti bergabung melalui gugus tugas yang ada di desa. Atau kalau misalnya tidak bisa ikut dua-duanya, ya paling tidak melalui media sosial kita bisa share, kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain informasi-informasi yang, sesuai dengan, eee, realita yang ada, seperti itu. Jadi, resiliensi ini adalah kunci dari pandemi kita atau dalam menangani, pandemi COVID-19 ini. Karena ketika kita tidak bisa melakukan resiliensi, maka ya kita akan, bahasanya mandek ya, akan berhenti untuk berproses, berhenti untuk bergerak. Padahal Pandu HW itu, harus senantiasa bergerak dan melakukan inovasi-inovasi baru, seperti itu. Maka saya mengajak kepada Rakanda Ayunda semua yang ada di rumah, untuk tetap produktif dari rumah, untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dari rumah. Kemarin sudah ada beberapa Kuarda dan Qabilah yang melaksanakan diskusi-diskusi secara online. Bagi Qabilah ataupun, Kuarda dan Dewan Sugli yang lain yang mau melakukan, sangat kita apresiasi. Apabila nanti membutuhkan materi dari Dewan Sugli Wilayah, maka nanti bisa menghubungi, apa namanya, admin @hw.jateng, seperti itu. Maka, satu pesan saya, lockdown fisik boleh, lockdown akal jangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi